Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk ke dalam sorga. Jangankan masuk ke dalam sorga, diam di pinggirnya pun tidak mungkin. Siapakah orang itu? Golongan dari mana? Mungkin besar atau kecil, hitam atau putih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan kecil atau besar, putih atau hitam, golongan dari mana. Yang jelas orang yang seperti itu tidak akan masuk ke dalam surga. Betul? Yang pertama, mudminul khamr. Orang yang suka minum minuman alias teler, en pudar, en pader, en udar ider sosolontongan neangan bilik bolong. Orang yang seperti itu, tuh coba lihat. Kadang-kadang sekarang itu banyak kuntilanak jadi-jadian. Di tengah malam orang lagi tidur, dia malah kelayaban. Tengah malam orang lagi istirahat, dia malah keluyuran tanpa karuan. Dan dia cuma mementingkan perutnya sendiri, tidak melihat orang lain. Orang itu apakah dia lagi capek atau tidak, orang lain apakah dia lagi punya atau tidak. Dia malah kelayaban memikirkan perutnya sendiri. Betul? Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang seperti itu kata Rasul, jangankan masuk ke dalam surga, diam di pinggirnya pun tidak mungkin. Yang kedua, orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, waqati'ur rahmi. Rasulullah mengatakan orang yang seperti itu, orang yang tak pernah melaksanakan silaturahmi, apalagi dia silaturahmi tiap hari dan tiap malam, yang sudah disilaturahmian pun dia putuskan, maka orang yang seperti itu dia tak akan masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana kita mau bahagia di dunia atau di akhirat? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, kun kaliyadain walatakun kal udunain. Kehidupan kita harus seperti kedua belah tangan. Tangan kiri kita gatal, tangan kanan tak usah disuruh lagi. Begitu pula tangan kanan gatal, tangan kiri tak usah diundang lagi. Maka kita sebagai manusia, sebagai insan yang pelupa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-insan mahalul minal khoto. Walaupun kita seorang insan yang suka lupa, maka kita harus bisa saling mengingatkannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan seperti kedua belah kuping. Sebelah kanan kita mendengar, sebelah kiri dibuang. Coba kalau tangan nih, kedua belah tangan, walaupun kanan yang suka megang uang, kadang-kadang tangan kiri bagian cebok, tapi si kiri ini tak pernah merasa iri dengan adanya tangan kanan. Tangan kanan tiap hari, tiap malam dia memegang uang. Apalagi kalau banyak uangnya, tangan kanan selalu memegang uang. Kita mau makan, kadang-kadang yang paling duluan tangan kanan. Giliran berak, tangan kiri yang cebokin pantat kita. Tapi tangan kiri tak merasa lelah, tak merasa sedih. Akan tetapi kata kanan-kanan, tenang aja kamu Ri, nanti kalau aku punya duitnya aku beliin jam tangan nanti buat kamu Ri. Nanti kalau aku punya duit, aku beli cincin itu buat kamu Ri.
Makanya kalau kita seperti kedua belah tangan, hidup rasanya ramah, damai, tenang, tentram. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yuk mari kita bersatu, mari kita bersama-sama, mari kita saling ajak, mari kita saling asuh, saling asah. Insya Allah dengan adanya persatuan kita akan menjadi tenang, damai, dan ramah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah wa musaddaqatus syahar. Orang yang suka pergi ke dukun, orang yang suka pergi ke ahli musyrik, maka orang seperti itu Rasulullah mengatakan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, melainkan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Allah selalu mengutus ke malaikat Malik. Malik, kata malaikat Malik, labbaika ya Rabb. Ada apa ya Rabb? Coba tolong antarkan orang ini ke neraka. Kata malaikat Malik, siap Gusti, OTW. Ada lagi malaikat Ridwan. Ridwan dipanggil sama Allah. Ridwan, kata malaikat Ridwan, labbaika ya Rabb. Ada apa Gusti memanggil saya? Tolong orang ini antarkan ke dalam surganyaku. Antarkan ke dalam surgaku, maka masukkan ke dalam surgaku. Malaikat Ridwan selalu menjaganya dengan baik. Kata malaikat Ridwan, salamun qaulan mir rabbir rahim.